Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel David dan Sandi, dan di depan kita sudah terparkir satu unit bus berwarna hijau dan putih dari miliknya Raihan Putra. Ini adalah unit pariwisata yang menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1521. Bisa dibilang ini salah satu bis langka ya teman-teman, karena menggunakan sasis Mercedes-Benz cooler ya, cooler langka. Dan dibalut dengan body jet bus 1 yang sudah mulai langka juga. Kira-kira perjalanan aku nanti akan seperti apa dengan menggunakan armada ini? So, teman-teman yang baru join silahkan like dan subscribe. Kalau ada yang pengen pertanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang nanya kenapa aku bisa naik bus ini, ya karena kebetulan sih sebenarnya ini. Makanya ini aku lihat ini sasis langka, jadi aku bikin video untuk perjalanan kali ini. So, teman-teman siapin cemilannya dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, nah saat ini aku berada di Cikarang teman-teman ya. Dan ini aku akan menaiki satu bis yang menurut aku unik gitu ya. Ini bus tua dan langka. Dan ini kebetulan aku bisa naik ini tuh karena aku mau kondangan teman-teman ya. Kondangan pernikahan salah satu teman gitu ya. Dan dia sudah menyewakan ke kita satu unit bus. Dan dilihat sih ini kondisi bisnya sudah tua ya. Ini dengan dilihatnya louvre AC yang masih sangat standar sekali gitu ya. Klasik banget ini ya. Tidak ada slot USB, kemudian di depan ada TV, kemudian di depannya ada mixer. Ini tuh edisional semua ya. Kemudian dilihat ini setirnya, setir tampah teman-teman. Ini salah satu sasis Mercedes-Benz 1521 yang dibilang tuh yang sangat langka dan kuat, kokoh gitu ya. Tapi masih banyak penggunanya gitu ya. Sebut saja seperti ALS yang masih banyak menggunakan. Dan ini tempat duduknya teman-teman ya, kursi aku nggak tahu mereknya apa, tapi dibalut dengan bahan seperti bludru gini, nyaman sih, empuk. Tapi kayaknya agak sempit juga sih. Tapi ini nggak bisa reclining teman-teman ya, tidak ada reclining seatnya. Jadi ini fixed position gitu ya teman-teman. Dan perjalanan aku dari Cikarang itu melewati Jalan Pantura, Karawang, kemudian baru masuk tol dan menuju ke Brebes. Dan kira-kira sih kalau normal ya itu sekitar 3-4 jam aja sih teman-teman ya. Ya tergantung kondisi di jalan juga. Ya mudah-mudahan perjalanan kita lancar teman-teman ya. Dan tidak ada satu halang rintang apapun. Oke, dan kita berangkat teman-teman. Ini sekitar jam 11 malam aku berangkat dari Cikarang teman-teman. Kita menelusuri jalan Pantura menuju ke daerah Karawang teman-teman. Baru nanti kita masuk ke tolnya teman-teman. Ya, seperti inilah ya kondisinya teman-teman. Angkutan pariwisata bersama ibu-ibu yang mau kondangan. Pasti ramai di sini kondisinya. Dan bis ini tuh punya kursi tuh kurang lebih 50 seat teman-teman. Dan ini space-nya bisa dilihat teman-teman, sangat mepet dengkul aku ya. Lutut aku sampai mentok ini. Jadi kaki aku agak nggak bisa selonjoran sama sekali, nggak bisa sih ini. Oke lah, nggak masalah ya, karena emang aku tahu ini unit pariwisata yang sangat full. Oh iya teman-teman, karena bus ini tuh menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1521, jadi sistem pengereman itu masih menggunakan udara teman-teman. Dan itu tuh yang menjadi ciri khas banget ya, unik menurut aku ya. Karena ketika mengerem itu mengeluarkan suara seperti desisan udara suspensi gitu teman. Dan itu tuh menurut aku sangat klasik dan sangat unik gitu, beda dari yang lain gitu. Makanya kenapa aku bilang salah satu sasis yang langka dan sangat unik menurut aku sih. Bagus banget sih ini. Jam 12:30 malam akhirnya kita baru masuk nih teman-teman ke tol Cikampek. Aduh,
Baru sekitaran 1 jaman aku naik bus ini, kaki aku udah pegel banget teman-teman. Nggak tahu ya, karena aku terlalu tinggi mungkin ya, dengan tinggiku 178. Tapi dengan kursi seperti ini kayaknya aku emang gak cocok deh. Pegel jadinya di kaki. Selang 10 menit kemudian akhirnya kita masuk ke rest area teman-teman. Karena bis ini tidak memiliki fasilitas toilet, akhirnya banyak penumpang yang minta untuk nge-rest area teman-teman, untuk buang air. Ini kondisi di rest area kilometer 57 di daerah Cikampek teman-teman. Ya cukup ramai ya di malam minggu ini kondisinya di rest area. Dan di sini itu udah ada larangan membunyikan klakson telolet atau basuri selama berada di rest area teman-teman. Karena mengganggu kenyamanan pengunjung dan ibadah, kemudian orang yang kerja juga mungkin ya teman-teman. Dan aku tuh bareng rombongan mereka ini teman-teman. Ya udah sepuh-sepuh sih bisa dibilang. Orang tua bapak-bapak gitu, ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut perjalanan dan ini kita langsung dihadapkan ke jalan tol kembali teman-teman, dengan kondisi yang jalanan Cikampek di Sabtu malam ini cukup ramai. Kebanyakan sih didominasi truk-truk ya. Jadi ini cukup ramai juga sih kondisi jalanannya. Oh iya, by the way, aku sih kurang tahu ya, body bis ini tuh udah pernah mengalami rombakan atau belum dari Jetbus 1 yang dari bawaan bisnya ya. Karena dilihat sih banyak banget tambahan-tambahan aksesoris gitu ya. Ya mudah-mudahan sih aman sih. Karena ya mengingat kejadian yang berlalu beberapa waktu lalu gitu ya. Itu kan karena bis rombakan yang tidak memenuhi standar. Jadi aku agak khawatir sih teman-teman sebenarnya. Dan sejauh ini sih menurut aku busnya nggak terlalu berisik ya interiornya. Ya mungkin kalau ada jalan yang bumpy gitu baru getar gitu. Tapi nggak berisik teman-teman. Dan dengan sasis Mercy 1521 yang terkenal sangat kokoh dan kuat ini sih, aku yakin sih bus ini tuh kuat banget gitu. Kenapa masih bisa digunakan sampai sekarang gitu kan. Kemudian kalau ada trouble juga gampang benerinnya gitu ya, nggak ada elektronik yang terpatri gitu di sasis ini. Jadi itu manual pun supir kalau udah biasa bongkar bisa gitu teman-teman. Jam 1 dini hari akhirnya kita memasuki gerbang tol Cikampek Utama teman-teman. Dan bis ini tuh bawanya tuh nggak kenceng-kenceng sih, pelan-pelan gitu. Tapi ya yang penting aman karena kita bawa penumpang yang bukan orang muda gitu. Oh iya teman-teman, sekalian nih aku mau informasi buat teman-teman yang mungkin menggunakan armada pariwisata atau bus lain yang tidak memiliki fasilitas toilet. Alangkah baiknya teman-teman itu bisa memiliki adab. Adabnya seperti apa? Yaitu tidak memakan atau minuman yang terlalu berlebihan. Karena di dalam bis itu kan orangnya banyak. Kemungkinan ada yang pengen buru-buru sampai atau yang emang nyantai gitu. Mungkin kalau yang nyantai sih biasa aja, tapi kalau yang pengen buru-buru nyampe, kalau misalkan teman-teman mengalami sakit perut atau pengen buang air, itu harus ngeres dulu di rest area, jadi itu lama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi usahakan ketika di dalam bis itu makan dan minum secukupnya, bukan nggak boleh makan atau minum ya. Jadi jangan salah artikan gitu. Jadi agar tidak mengganggu pengguna yang lain, karena sebentar-sebentar harus rest area, sebentar-sebentar rest area, kayak gitu itu cukup memakan waktu yang lama. Karena jam tempuh yang biasa ditempuh mungkin 3-4 jam aja bisa lebih dari itu teman-teman, bisa lebih lama. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai teman-teman di tujuan kita, dan ini sekitar jam 5:30 pagi. Cukup lama ya karena itu tadi banyak ngeresnya teman-teman, jadi seperti itu ya. Overall sih armadanya enak, nyaman, cuman ya seatnya terlalu pendek sih buat aku, yang membuat kaki, betis, kemudian punggung aku dan leher aku tuh sakit gitu, karena kursinya juga nggak bisa di reclining seatin teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau pakai armada model seperti ini yang tidak ada toilet ataupun armada pariwisata yang lain, usahakan juga memiliki etika ketika menggunakan armada bis ya.
Seperti yang paling gampang aja seperti selalu membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan di dalam bis tidak ada tempat sampah, teman-teman bisa pakai kantong kresek atau plastik buat membuang tempat sampah sisa makanan teman-teman. Jadi biar tidak mengotori lantai bis teman-teman ya. Jadi seperti itu aja video kali ini, sekedar edukasi aja buat teman-teman semua yang menggunakan armada pariwisata. Aku David dan Sandi, see you on the next videos.